Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, Indonesia berada dalam darurat narkoba. Apa pendapat kita tentang itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Mengapa banyak orang masih bisa tertarik untuk mencoba mengkonsumsinya? Bagaimana anak-anak Tuhan bisa menolak bujuk rayunya? Bacaan kita pada perikop Efesus pasal 5 ayat 8-18 ini akan menjadi dasar perenungan untuk pemuda Kristen untuk tegas menolak bujuk rayu narkoba. Dengan luar biasa, Rasul Paulus memberikan identitas pengikut Kristus sebagai anak-anak terang. Mereka yang dulu ada dalam kegelapan ketika mengikut Yesus mempunyai hidup yang baru. Hidup dalam terang yang berbuah kebaikan dan kebenaran.
Rasul Paulus juga mengingatkan, sebagai anak-anak terang mereka harus menguji segala sesuatu dengan ukuran apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah, yang pertama, jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak terhanyut dalam kegelapan. Maka dengan ekstrim Rasul Paulus mengajarkan untuk tidak menyebut saja perbuatan-perbuatan itu, dengan mengingatkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam terang maka pengikut Kristus harus berani menelanjangi perbuatan kegelapan. Dan untuk orang muda, biasanya mengalami situasi yang serba salah. Mungkin orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan ini adalah orang-orang yang dikasihi teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Tetapi di dalam pemberitaan ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam terang para pengikut Kristus berani menelanjangi perbuatan kegelapan. Yang ketiga, anak-anak terang harus hidup arif, bijaksana, serta berupaya mengerti kehendak Tuhan dan penuh dengan roh. Dan konsekuensi mereka yang hidup dalam terang tidak hidup dalam kemabukan. Dalam konteks pada saat itu, kemabukan anggur yang menimbulkan hawa nafsu duniawi. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, anak muda Kristen telah menjadi anak-anak terang. Walaupun saat kita muda, kita ingin tahu segala hal, mencoba banyak hal, ingin punya sahabat, teman. Namun rupanya kondisi seperti inilah yang sering dipergunakan orang untuk membujuk rayu kaum muda mencicipi narkoba, dan tentunya dengan iming-iming dalam kadar kecil, efeknya bisa memberikan ketenangan dan juga kesenangan, tanpa memberitahu bahwa ada hal yang berbahaya, karena narkoba mengandung zat aditif, yaitu zat-zat yang bisa membuat seseorang ketagihan jika mengkonsumsinya dengan rutin. Sobat muda, informasi yang kita dengar mengenai efek narkoba sebenarnya sudah banyak, terutama yang merusak kesehatan. Di antaranya, badan akan kekurangan cairan, kejang-kejang, sesak di dada, perilaku lebih agresif, muntah, mual, muncul halusinasi, gangguan kecemasan, kerusakan otak, dan tingkat kesadaran menurun hingga kepada kematian. Seharusnya efek yang berat seperti ini membuat kita takut dan tidak ingin mencoba atau mencicipi narkoba. Dalam sisi iman, kita sebagai anak-anak terang, kita tahu bahaya narkoba, maka yang harusnya kita lakukan adalah kita hidup arif dan bijaksana, serta hidup dalam kehendak dan perkenan Tuhan. Kita harus berani mengatakan tidak untuk narkoba dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita jatuh dalam rayuan jerat narkoba. Pergaulan yang sehat mengisi waktu dan hidup kita untuk sesuatu yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, adalah cara
yang paling bijaksana supaya kita terhindar dari bahaya narkoba? Sebagai orang muda yang punya banyak kesempatan dan potensi serta talenta, maka orang muda perlu menciptakan pergaulan yang mendukung orang muda untuk berprestasi dengan modal tersebut. Lalu bagaimana bila kita mengetahui ada teman yang menggunakan narkoba? Sobat muda, kabar baiknya bahwa persahabatan sesama orang muda akan dapat menjangkau mereka dan memotivasi mereka untuk hidup lebih baik. Tentu bila sudah dalam kadar pecandu, kita membutuhkan pendamping dan penolong untuk mereka supaya bisa direhabilitasi. Para pemuda GKP juga dapat turut berpartisipasi dalam memerangi narkoba dengan menciptakan pergaulan yang sehat untuk mencegah diri sendiri dan teman-teman kena bujuk rayu narkoba. Mengisi kegiatan pemuda gereja dengan kegiatan yang produktif dan berdaya guna sesuai dengan kehendak dan perkenan Tuhan. Maka anak-anak terang akan hidup di dalam terang Kristus. Dan kita punya penolong. Kita ada dalam penyertaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup dalam terang Kristus dan menjauhkan diri dari hidup dalam kegelapan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.